Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk anak-anakku yang tetap belajar dari rumah. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini, Bu Ulfa akan membahas tema 1, yakni organ gerak hewan dan manusia. Sebelum Bu Ulfa mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga video ini akan bermanfaat buat kalian semuanya. Ayo berpendapat. Pernahkah kamu memperhatikan hewan yang ada di kebun binatang? Hewan apa yang kamu amati dan bagaimana cara hewan tersebut bergerak? Perhatikan gambar di samping. Bagaimana cara hewan tersebut bergerak? Misalnya burung, kera, buaya, dan bagaimana cara manusia tersebut bergerak? Antara manusia dan hewan memiliki cara bergerak yang berbeda dan alat gerak yang berbeda pula. Misalnya sayap pada burung, tupai pada kera, dan kaki pada manusia. Menjelaskan organ hewan pada hewan. Ayo mengamati. Perhatikan alat gerak beberapa hewan berikut. Pertama, ikan. Ikan memiliki alat gerak berupa ekor, sirip punggung, sirip perut, dan sirip dada. Yang kedua, buaya. Buaya memiliki alat gerak berupa ekor, kaki belakang, dan kaki depan. Burung memiliki alat gerak sayap yang digunakan untuk terbang di udara dengan dikepakkan. Kera memiliki alat gerak berupa tungkai depan dan tungkai belakang. Alat gerak hewan dan manusia. Alat gerak hewan dan manusia terdiri dari dua macam, yakni alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif contohnya otot. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena dapat bergerak. Alat gerak pasif contohnya tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa ada gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Pengertian ide pokok. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Cara menentukan ide pokok adalah: yang pertama, bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. Yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Ayo, bacalah teks berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, dari teks organ gerak manusia dan hewan tersebut ada dua paragraf. Sekarang mari kita cari ide pokoknya. Ide pokok dari paragraf pertama, yakni pada kalimat pertama,
yang berbunyi salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini merupakan kalimat utama. Jadi ide pokoknya salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat berikutnya merupakan kalimat penjelas atau kalimat pendukung dari kalimat utama. Adapun kalimat penjelasnya adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, sampai di sini anak-anak paham? Ayo merangkum apa yang sudah kalian pahami, mengidentifikasi gagasan pokok dan pendukung dalam teks. Yang kedua, organ gerak pada hewan dan manusia. Nah, sekarang coba kalian menjawab beberapa pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Apa yang dimaksud gagasan pendukung? Serta tuliskan contoh organ gerak aktif dan pasif. Dan sebutkan contoh organ gerak pada hewan. Sampai di sini pembelajaran video kali ini dalam tema 1, yakni rangka anggota gerak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.